Selamat siang saudara, salam sejahtera buat kita semua. Kembali lagi bersama Media Suara Semesta dalam edisi hari ini, hari Selasa tanggal 7 Juli tahun 2020. Dalam edisi kali ini, Media Suara Semesta mengetengahkan tentang ratusan warga desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul yang memenuhi kantor desa untuk menuntut Kades Roma Sinaga berhenti atau diberhentikan dari jabatannya. Ratusan orang warga desa Batu 12 Kecamatan Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai melakukan aksi ke kantor desa Batu 12 Selasa 7 Juli 2020 dengan menuntut dan meminta Kades Roma Sinaga untuk mundur dari jabatannya karena dipandang etikanya tidak pantas lagi untuk memangku jabatan tersebut. Aksi meminta Kades untuk diturunkan dikarenakan dugaan penyelewengan dana desa, pungutan liar, dan penghinaan yang kotor terhadap warga masyarakat desa Batu 12 dan tidak mampu menciptakan suasana kondusif di masyarakat. Para massa aksi juga menuding Kades tidak ada transparansi kepada masyarakat tentang penggunaan anggaran dana desa. Karena sampai saat ini kami tidak mengetahui berapa jumlah dana desa yang dikelola pemerintah desa selama ini. Apalagi rencana pembangunan desa juga tidak pernah kami diberikan sosialisasi oleh pemerintah desa. Yang jelas kami minta pertanggungjawaban Kades dalam masalah ini, kata mereka. Untuk lebih lengkap, mari kita ikuti liputan selengkapnya dan selanjutnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Horas. Yang kami hormati Bapak dari Kepolisian, Bapak Babinsa, Bapak dari BPD, Bapak dari LKMD, Ibu Kepala Desa, dan yang kami hormati tim dari kecamatan beserta dengan jajarannya, dan yang kami hormati Bapak dan Ibu beserta musyawarah Desa Batu 12 yang kami cintai yang hadir pada saat ini di aula kantor desa. Puji syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Dilanjutkan PMD, nanti mungkin ada yang mau disampaikan Ibu Kepala Desa, dan mungkin nanti ada instansi-instansi terkait yang bisa menyampaikan arahan dan bimbingannya. Untuk itu kita tidak memperpanjang kata, kita mulai saja arahan dan bimbingan dari Bapak Ketua BPD kepada Bapak. Kami persilahkan. Baik, selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Kepala Desa Batu 12, yang saya hormati Babin Kantipmas dari Polsek Kecamatan Dolok Masihul, dan yang saya hormati Babinsa dari Lanmar Kecamatan Dolok Masihul, yang saya hormati Ketua LKMD dan rekan-rekan BPD sekalian, dan yang saya hormati tokoh masyarakat, tokoh agama, masyarakat, Bapak Ibu Desa Batu 12. Puji dan syukur kita ucapkan di mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul sesuai dengan undangan yang telah kami terima selaku BPD untuk klarifikasi tuntutan Desa Batu 12. Bapak Ibu yang saya hormati, perkumpulan kita hari ini, sehingga mudah-mudahan pada hari ini juga kita bisa untuk menuntaskan segala permasalahan. Kami juga mewakili warga desa Batu 12 yang 4 dusun
memohon kepada warga desa Batu 12 yang dapat menyampaikan hati nurani dengan tertib, sopan, supaya rapat kita ini. Sekedar menambahkan sedikit. Terima kasih kepada Ibu Protokol yang memberikan waktu kepada kami. Yang kami hormati Bapak Babinsa dari Kecamatan Dolok Masiul. Yang kami hormati Bapak Ibu rombongan dari kecamatan. Yang kami hormati yaitu Bapak BPD Desa Batu 12. Dan yang kami hormati dan kami muliakan yaitu Bapak Ibu warga Desa Batu 12. Marilah kita pahami pengaduan warga Desa Batu 12 ke kantor Camat Dolok Masiul. Oleh karena itu kami mintakan kepada Bapak Ibu di dalam hasil musyawarah ini nanti, marilah kita pikirkan masing-masing bagaimana solusi yang terbaik. Dan kita harapkan semua harus mempunyai etika. Jadi mudah-mudahan pada hari ini semua permasalahan bisa kita cari solusinya yang terbaik. Saya kira Selamat siang dan salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Bapak Camat dari Dolok Masiul, yang saya hormati Bapak Kapolsek dari Dolok Masiul, yang saya hormati Bapak Babinsa dari Dolok Masiul 12, yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati Ketua BPD, yang saya hormati Ketua LKMD, yang saya hormati tim dari Kecamatan Dolok Masiul, yang saya hormati tokoh agama, yang saya hormati tokoh masyarakat dan juga masyarakat Batu 12. Pada pagi hari ini mari kita panjatkan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, di mana pada siang Batu 12 menghimbau kepada kita masyarakat Batu 12, apabila ada kesalahan pemerintahan desa, janganlah seperti ini. Bisa kita lumpuhkan di kantor desa, jangan hanya mengadu di wartawan, di Facebook. Karena kalau kita membuka di Facebook ada hukuman. Tapi karena saya sebagai kepala desa Batu 12 masyarakat, saya mendekati masyarakat keluarga untuk supaya jangan melaksanakan di Facebook. Oleh karena itu, sampai di sinilah dulu kata sambutan saya dari pemerintahan desa Roma Sinaga. Terima kasih. Camat dulu, kecamatan dulu. Iya. Horas. Selamat siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Kapolsek Dolok Masiul, bagi Ketua LKMD dan Ketua BPD, dan bapak-bapak, ibu-ibu yang hadir pada hari ini, baik dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda. Aspirasi kami sudah Bapak dengar. Apa yang bisa Bapak lakukan, sampaikan kepada kami. Sebagai pedoman kami bukan dari tempat ini. Harapan kami, Bapak Opu Suku yang jawab, bukan kepala desa. Silakan. Baik, warga desa Batu 12 yang kami cintai, ini tokoh masyarakat yang kita banggakan selama ini sudah ngomong untuk membuat solusi terbaik. Di sini tadi banyak kami temukan pengaduan-pengaduan tentang di pertemuan hari ini. Itu masalah bansos, masalah sertifikat, masalah pajak, bumi dan bangunan,
PBB P2, masalah KK, tata kelola desa, masalah BPD, mesti ada transparansi dan keterbukaan. Kan gitu Pak Dewan. Baru ada lagi di sini masalah surat tanah desa yang belum siap. Kalau orang kecamatan menjawab ini masalah surat di bawah, sejauh mana kami, pengetahuan kami tentang surat-surat di sini, apalagi berbau BPN. Setahu saya, pengalaman saya masalah BPN, ada sudah keluar, ada tidak keluar dengan intinya proyek nasional Prona. Ada Prona ini bisa keluar, ada tidak. Apabila alasannya tidak jelas, itu tidak sesuai alasan pertama dengan alasan yang diukur di lapangan, ini tidak akan keluar. Tapi kalau sesuai dengan alasannya, tidak keberatan jiran tetangga, ini keluar seperti yang dibilang Pak Syanturi tadi. 5 diusulkan, 3 keluar, 2 tidak. Bisa juga Pak Anturi tidak bisa keluar 2. Kenapa? Kalau 5 atas nama Pak Anturi tidak bisa keluar. Itu pengalaman saya. Saya sebagai anggota Prona, saya ketua timnya pernah di Doro Masiul. Langsung saja Pak, ini tidak 5 atas nama saya, atas nama anak saya. Oh, sudah dibagikan Pak. Berarti ada kekurangan berkas rasa Pak. Tidak ada, beres semua. Oh, berarti itu nanti bisa kita tindak lanjuti. Nah, besok saya ke sana kalau Pak Din bisa dijawab di sini. Besok saya ke DPN. Iya Pak ya. Itu tadi masalah tentang dari Pak Syanturi. Tentang masalah bansos. Bansos ini ada terdata, ada tidak terdata. Ini tadi masalahnya. Waktu pernah kami rapat di sini, aparat desa sama tokoh masyarakat, beberapa orang, itu jelas dari pendamping desa mengatakan sebanyak-banyaknya. Ternyata hampir 100 lebih ya Pak ya, sebelumnya. Jadi di desa ini banyak dapatan bansos yang dari desa, dari pusat, dari gubernur provinsi dan kabupaten. Tempelkan gitu Pak. Jadi ini masalah ini semua Pak, dari dusun 1 sampai dusun 4 tadi kami catati. Ya Pak ya. Jadi saya rasa ini semua tidak bisa kami jelaskan semua. Ini ada bidang-bidangnya. Kami bawa ini. Bagian bansosnya ada, bagian tanah ada, khusus BLT ada. Jadi yang Pak Syanturi tadi saya jelas tahu saya persis seperti omongan Pak Syanturi tadi, supaya jelas apa yang mau kita bawa dari sini. Ya Pak Syanturi ya. Jadi ini masalah ini mesti kami bawakan ke camat. Itu. Nanti kami perintahkan Ibu Kalis nanti untuk menempelkan nama-nama yang dapat. Kenapa orang bisa dapat 3 kali? Jadi pertemuan ini saya rasa arahan dari Pak Wakapolsek dulu supaya kita dengarkan arahan Bapak tersebut. Sebelum Pak Kapolsek Pak. Baik, Bapak Ibu, saudaraku semua, warga Desa Batu 12 dari Pak Dusun, aspirasi kita sudah kita sampaikan. Tentu
seluruhnya punya proses ada mekanisme untuk menindaklanjuti. Tapi kepada Pak Camat yang diwakili Pak Obusunggu dan Pak Kapolsek Mustika, harapan kami tindak lanjut dari ini kan seluruhnya sudah mengeluarkan energi, waktu, kami di ladang. Ini bukan main-main kami datang kemari. Bahwa dari musyawarah, kalau di Pancasila 94 itu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, ada hikmah dalam permusyawaratan perwakilan. Ini kan bermusyawarah ini. Kalau demo tadi di jalan saja kan. Jadi ada inti sari yang kita bawa ke kecamatan, ditindaklanjuti ketika bupati. Kalau ini tidak terjawab bagi kami, kalau ini hanya seremoni menunggu Pak kantor camat nanti, kami akan bertindak lebih besar lagi. Mungkin tidak ke kecamatan, Pak, tapi ke kantor bupati. Setuju? Setuju semua kita? Seminggu ini tidak ada jawaban terhadap pertanyaan yang kita lakukan tadi, yang kita sampaikan. Tidak ada jawaban yang jelas dari kecamatan, berarti pemerintah kecamatan tidak hadir di kecamatan Dolok Masiul. Itu artinya kalau tidak dijawab apa yang kami sampaikan tadi. Dan seminggu lagi kami akan ramai-ramai dengan dana sendiri, jual ayam, jual ubi, apa-apa, untuk bagaimana pemerintahan di desa ini bisa dimundurkan atau bagaimana supaya ini bisa sebagai rakyat bangsa kami, ya, kami dapat memperoleh hak kami sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku. Kalau tidak ada respon, ini Pak Obusunggu berarti harus sungguh-sungguh Bapak menindaklanjuti ini. Sampaikan ke camat, ini salam saya juga dengan Pak Camat, dengan Mustika ya. Jadi kalau ini tidak ada penyelesaian nanti, sesuai tuntutan kami akan langsung ke kantor bupati. Nggak ada urusan corona, kami akan ikuti nanti pakai ini. Setuju kita kan? Jadi kami akan pimpin ini nanti menyampaikan aspirasi. Karena begitu Pak, kalau aspirasi itu tidak ditampung dan tidak diselesaikan, ya di atas langit ada langit Pak. Ya, karena kami tahu kewenangan itu ada di bupati. Pemberhentian kepala desa itu ada di bupati. Kami sudah diperlakukan seperti ini. Nah, seperti apa tidak lanjut nanti kalau nggak ada jawaban tegas dari camat, kami akan sampaikan ke kantor bupati. Saya pikir setuju semua. Silakan Pak Kapolsek. Penanganan itu. Yang kedua, untuk hasil rapat ini dari warga besar Desa Batu 12 itu akan mundur kepala desa. Itu ada syaratnya seperti yang Bapak bilang tadi. Pak Camat mesti merekomendasikan kesalahan-kesalahan kades. Itu syaratnya. Kalau tidak ada itu, bupati itu tidak berani memundurkan dia. Jadi ini akan saya bawakan sama Pak Camat. Mesti ada teguran tertulis sama Ibu Kades. Baru berani kami merekomendasikan sama bupati. Itu yang tujuan Pak Wasir tadi, omongan Bapak ini. Jadi saya percepat, saya turi jelas saya tahu bahwa pertemuan kita ini saya bawakan nanti sama Pak Camat. Apa tidak lanjutnya, apa disurati, 1-2 baru disuruhkan sama Bupati. Itunya itu Pak. Jadi Bapak Ibu bersabar. Bukan seenaknya seperti membalikan telapak tangan, menjatuhkan kepala desa. Kalau hati bapak-bapak, ibu-ibu mau mengelengsarkan kades, kami tidak ada hak wewenang tentang itu. Tapi untuk membuat rekomendasi tertulis teguran kesalahan Ibu Kades, kami berhak. Jadi saya rasa untuk masalah itu kita sudah ngerti. Itulah masukan, itulah gambarannya. Lengsernya seorang kepala desa seperti yang dibuka tadi undang-undang jelas. Oleh karena ini dan lain sebagainya, itu ada kriteria untuk melengserkan kepala desa. Jadi unek-unek tadi yang Bapak Ibu sampaikan, maka kami tidak akan catat. Kami sampaikan macam nanti. Percaya Bapak Ibu. Kapan?
Apa? Nggak bisa saya jawab ini, saya sebagai kepala desa. Saya bisa menjawab ini karena masyarakat memberikan aspirasi. Kamu tidak mampu. Sabar. Tadi kan aspirasi masyarakat 12 sudah dituangkan di sini sehingga pemerintahan desa akan menjawab untuk satu. Kita itu rapat kan? Rapat ini. Bagaimana menyelesaikan masalah apabila tidak ada jawaban? Ada pertanyaan, ada jawaban. Gak mungkin ada pertanyaan tidak ada jawaban. Itu tidak bisa. Udah. Bapak Wasden pun Lo kayak itu bapak naik. Ada orang mengatakan si Ulus Madokon. Tapi kalian di sini ribut-ribut yang menentukan kabupaten apa? Kabupaten. Ngapain lagi lama-lama di sini? Lalu menentang-ulang. Yang intinya apa sekarang intinya permintaan masyarakat desa Betulan. Saya coba tadi untuk hikmat, untuk bijaksana, untuk menjawab ini tidak kepala desa. kenapa Pak? Tidak ada artinya. Kenapa tidak ada Supaya maka saya tanya pertama adalah apakah Pak Opo sungguh kapasitas di sini sebagai mewakili camat penuh? Pembicaraannya itu perlu. Jadi disampaikan, iya Pak Opo sungguh sebagai mewakili camat. Artinya aspirasi kita tadi sudah sampai didengar oleh Pak Musbika dengan Pak Kapolsek. Ya. Artinya ini sudah mewakili kecamatan. Maka secara bijak tadi saya ngomong, saya bicara untuk menjawab ini tidak perlu kepala desa. Kenapa Pak? Mosi ketidakpercayaan itu sudah jelas. Apapun pilihan kepala desa, rakyat tidak mempercayai lagi. Ibarat mosi tidak percaya oleh rakyatnya kepada kepala desa sudah jelas. Maka tinggal dari kecamatan. Maka saya tanya tadi, apakah Pak Opo sungguh benar-benar mewakili camat di sini? Iya. Maka Pak Opo sungguh yang jawab dan Pak Kapolsek atau Pak Badi apa namanya, Musbika apa namanya, dan Ramil apa namanya, dari tiga itu Pak Polsek dan Ramil camat itu forum komunikasi pimpinan kecamatan. Itu paham kita itu. Artinya Bapak bertiga lah. Jadi nggak usah ini dibentukkan lagi kepala desa dengan rakyat. Karena Mosi tidak percaya oleh rakyat sudah jelas. Tidak ada lagi kepercayaan rakyat ini kepada kepala desa, kan begitu? Saya tadi udah langkah bijak sebenarnya bilang supaya Pak Camat Pembicaraannya dulu. nggak usah dikasih kesempatan kepala desa di sini. Jadi begitu Pak. Katakan. Kesopanan nggak ada. Semua bermuara untuk damai, Bu. Jadi saya rasa mari kita dengar arahan dan bimbingan dari Pak Wakapolsek. Kalau jumpa nanti di Lolo nanti kita kenal Polsek.